Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Aliando Syarif tengah berjuang melawan OCD agar cepat sembuh. Aktor tampan ini bermain drum sebagai salah satu terapinya. Aktor Aliando Syarif tengah berjuang sembuh dari gangguan obsesif kompulsif disorder atau OCD ekstrim. OCD merupakan penyakit mental yang menyebabkan penderitanya memiliki pikiran yang tidak diinginkan atau sensasi atau dorongan untuk melakukan sesuatu berulang-ulang. Sudah 2 tahun Aliando tidak bisa beraktivitas normal. Agar cepat sembuh, Aliando bermain drum sebagai salah satu terapinya. Sebelumnya lelaki berusia 25 tahun ini juga pernah mengalami OCD saat dirinya duduk di kelas 2 bangku sekolah dasar. Lalu pemirsa, apa sebenarnya gangguan obsesif kompulsif disorder atau OCD? Kita akan bahas bersama psikiater atau spesialis kedokteran jiwa yang sudah bergabung bersama kami pemirsa di Ayu Siang. Halo, selamat siang Dr. Aimi Nugroho. Selamat siang, Pram. Ya, Dokter Aimi, mungkin Anda bisa menjelaskan dengan bahasa yang sangat awam untuk pemirsa semua di rumah, sebenarnya OCD ini apa sih? Jadi obsesif compulsive disorder adalah suatu gangguan jiwa yang mana ditandai dengan adanya suatu pikiran yang berulang yang disebut dengan obsesi. Dan penderitanya berusaha untuk menghilangkan pikiran tersebut, namun ia tidak bisa menghilangkannya. Kemudian ada gejala yang berikutnya adalah kompulsi. Kompulsi artinya adalah perilaku yang berulang untuk meredakan kecemasan akibat obsesi tersebut. Sehingga ketika kita berkata bahwa seseorang mengidap OCD, harus ada obsesi dan harus ada kompulsi. Ada pikiran yang berulang dan harus ada perilaku yang berulang untuk meredakan obsesinya tersebut. Nah dokter, ini contoh kecil atau contoh kasusnya yang kejadian berulang itu seperti apa sih dokter? Di keseharian kita seperti apa contohnya? Ada banyak jenisnya, Mas. Misalnya contohnya ada yang jenis yang cleaner. Cleaner itu yang suka dengan kebersihan. Jadi OCD yang tipe yang cleaner, maka dia akan kecenderungannya mencuci tangan berulang kali hingga tangannya sampai lecet, melepuh, sampai lecet, sampai kering. Ada juga yang pasien saya cleaner yang dia untuk mencuci rambutnya saja dia harus menghitung berapa kali dia menggerakkan tangannya. Misalnya dia mencuci kepala, dia harus menghitung 10 kali menggerakkan kepala bagian atas, leher 10 kali, punggung 10 kali, sehingga membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk dia mandi di kamar mandi, bisa sampai lebih dari 1 jam. Yang tipe yang cleaner. Kemudian ada juga tipe yang checker. Checker itu yang sukanya mengecek berulang kali. Misalnya dia akan mengecek apakah pintu sudah terkunci ataukah belum, apakah gas LPG sudah terkunci dengan rapat apa enggak. Itu tipe yang checker ya. Kemudian ada juga tipe yang ritual. Kalau tipe yang ritual, dia harus ada ritual tertentu. Contohnya yang di kasusnya Aliando, kalau dari berita yang saya baca, ketika dia ada OCD-nya menyerang, dia seperti harus menggerakkan tangan dan kepalanya 2 kali, baru dia bisa melanjutkan aktivitasnya. Itu berarti dia ada ritual. Oke, dokter, kalau saya boleh sedikit konsultasi dokter. Tadi dokter bilang taker, saya termasuk dari golongan itu seperti dokter. Apakah saya termasuk dokter? Karena saya kalau kunci mobil dokter, saya sampai berulang kali, sampai 3 kali bahkan. Sampai saya tinggalkan mobilnya, saya kembali lagi untuk mengunci kembali, padahal udah kekunci. Apakah itu termasuk OCD? Bisa jadi. Itu tanda awal berarti, Mas. Tetapi untuk kita menegakkan suatu OCD, biasanya perilaku yang berulang itu harus lebih dari 1 jam. Baru kita bisa bilang bahwa itu suatu disorder atau gangguan. Kalau kita hanya mengulangnya sebentar saja, kita nggak sampai mengganggu kan. Mungkin orang di sekitar kita nggak sampai terganggu dengan hal tersebut. Tapi ketika kita mengulang-ulang tersebut hingga lebih dari 1 jam, maka biasanya orang di sekitar kita akan terganggu. Oke, kalau saya jujur pribadi agak keganggu karena saya sudah keluar dari parkiran, cuman saya kembali lagi untuk memastikan sudah kekunci atau belum ya. Sampai 3 kali saya pernah seperti itu. Bahkan berulang, entah itu kunci mobil atau kekunci pintu rumah pun seperti itu dokter. Nah, ini apakah gangguan ini apakah bawaan dari lahir atau dipicu dari lingkungan dokter? Sebenarnya banyak faktor. Salah satu faktornya adalah ketidakseimbangan neurotransmitter.
Jadi di dalam otak kita ada suatu zat namanya serotonin. Mhm, Serotonin itu adalah hormon yang mana hormon happy ya. mhm, Sehingga ketika serotonin itu terlalu turun, maka biasanya kita akan ada kecenderungan memikirkan sesuatu secara berulang-ulang. mhm, Sehingga obat dari OCD adalah SSRI ya, salah satu jenis obat yang mana fungsinya untuk meningkatkan kadar hormon serotonin di dalam tubuh kita. mhm. Sehingga kita nggak akan ulang-ulang lagi. Yang pertama itu, jadi neurotransmitter. Kemudian yang kedua, salah satu hal lain yang berpengaruh juga adalah genetik. Aha, Biasanya orang-orang dengan OCD memiliki riwayat keluarga dengan gangguan serupa? OCD atau depresi atau cemas. Mungkin belum Oh. tentu OCD, tapi biasanya bisa jadi ada gejala gangguan cemas atau gejala gangguan depresi. Nah, saya agak-agak worried nih dokter ketika dokter bilang itu. Apakah ada pengobatannya seperti apa dokter? Terapi awalnya seperti apa sih dokter untuk mengobati kecemasan berlebih seperti ini? Ya, jadi pengobatannya biasanya kita akan berikan obat golongan SSRI tadi untuk menaikkan hormon serotonin. Kemudian kita juga bisa memaparkan exposure terapi ya, memaparkan pasien dengan apa yang dia takutkan. Misalnya dia kan tadi takut kalau tangannya kotor kalau dia nggak cuci tangan. Nah, Mhm, justru kita mhm, paparkan, nggak usah cuci tangan gitu. Kemudian kita lihat kan, misalnya dia takutnya kalau nanti saya nggak cuci tangan maka saya akan sakit. Justru kita harus melawan, membiarkan dia supaya dia nggak cuci tangan, kemudian dia dilihat apakah dia sakit nggak setelah dia nggak mencuci tangan. Oh mhm, ternyata aku nggak sakit loh meskipun aku nggak cuci tangan. Dengan mhm, begitu dia akan mhm. belajar bahwa oh ternyata nggak cuci tangan itu tidak membuat aku sakit. Jadi nggak ada yang perlu saya khawatirkan, nggak ada yang perlu saya takutkan. Nah dokter, kalau kita berkaca pada kasus dari Aliando, sang aktor ini, dia bahwa mengatakan kalau sejak kelas 2 SD dia sudah mengidap OCD, dan dia mengatakan semakin dewasa bahkan ini OCD semakin parah. Ini apa yang memicunya dokter? Iya, jadi kemungkinan dia sudah ada faktor genetik ya, yang ada ya, karena dari sejak kecil kan. Kemudian kalau sejak anak-anak biasanya juga dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Biasanya orang tua yang suka mengkritik, ya orang tua yang overcritical, suka mengkritik ini salah, itu salah. Biasanya anak akan cenderung menjadi perfeksionis. Karena dia menjadi perfeksionis, dia takut Hmm, salah, mhm, sehingga mhm. dia akan ada kecenderungan untuk mengulang-ulang, untuk memastikan bahwa apa yang dia lakukan sudah benar, sudah tepat, dan tidak salah. Mhm. Nah dokter, kalau untuk terapi ringannya mungkin nggak sih dokter kita menanamkan pada diri kita sendiri kalau untuk bertindak semuanya segala sesuatu dengan tenang untuk menghindari kecemasan tersebut? Ya, jadi terapinya salah satunya yang bisa kita lakukan juga adalah meditasi atau Mhm, mindfulness mhm, ya. Karena kita kan kadang seringkali mengkhawatirkan masa depan ataupun mhm, menyesali masa lalu sehingga kita tidak bisa menikmati masa sekarang. Nah mhm, ini jadi kita coba mindfulness itu kita mhm. latihan untuk menyadari bahwa ternyata saat ini itu bisa kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Gitu. Oke. Dan bahwa saat ini tidak ada yang perlu kita khawatirkan, bahwa ternyata meskipun saya nggak mencuci tangan atau Mhm, meskipun mhm, saya nggak mhm. melakukan hal tersebut, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Contohnya kalau Oke. kasusnya di Aliandus kan dia ada itu ya, sampai menghitung jumlah Mmm, rambut ya sebelumnya. mhm, 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 mhm. Kemudian kalau saya baca juga, dia juga ada kecenderungan tadi itu yang Oke, menggerakkan badan beberapa kali seperti itu. oke, Nah itu yang baik. perlu dilawan. Ya baik dokter Aimi, mungkin bisa hidup dengan secara ikhlas mungkin dokter untuk menghilangkan beban yang Ya. begitu beratnya. Terima kasih banyak dokter telah berbagi informasi bersama kami di iNews Siang. Terima kasih.